Salam teman-teman. Selamat datang di channel Otherworldly Horror, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah misteri, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga desa terpencil. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang hantu yang muncul di tengah malam? Atau mungkin sosok-sosok misterius yang bersembunyi di balik jalan-jalan sepi? Di setiap sudut tanah air kita, ada kisah-kisah yang dipercaya oleh sebagian orang, bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah urban legend yang cukup terkenal di Indonesia, namun tidak banyak yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Siap-siap untuk mendengarkan cerita yang penuh dengan keanehan, ketegangan, dan tentunya sedikit kengerian. Karena malam ini, kita akan menyelami kisah mistis yang mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum melangkah ke tempat yang selama ini kamu anggap aman. Jadi, jangan lupa untuk menonton sampai habis. Dan pastikan kamu berani untuk menyimak setiap detail yang ada. Siapa tahu, kisah ini akan membuatmu lebih berhati-hati saat berjalan sendirian di malam hari. Kali ini, kita akan membahas tentang salah satu urban legend yang terkenal di Yogyakarta. Sebuah kisah yang melibatkan seorang penjual jamu gendong yang konon katanya tidak hanya membawa rempah-rempah untuk kesehatan, tapi juga membawa kehadiran yang jauh lebih mengerikan. Hantu penjual jamu gendong ini telah menjadi bagian dari cerita rakyat, tapi apakah kamu tahu cerita aslinya? Jangan kemana-mana, karena kita akan mulai petualangan mistis ini dalam hitungan detik. Suasana malam di Yogyakarta terasa lebih sepi daripada biasanya. Jalan-jalan yang biasanya ramai, kini tampak lengang. Hanya diterangi cahaya rembulan yang berpendar samar di antara pepohonan di pinggir jalan. Di sini, di antara gang-gang kecil dan jalanan berliku, tersembunyi kisah lama yang sudah menjadi cerita yang menjadi turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini adalah cerita tentang hantu penjual jamu gendong. Udara dingin Yogyakarta menyelimuti jembatan Gondolayu. Lampu-lampu jalan berpendar redup, seakan takut meninggalkan jejak keheningan yang pekat. Di kejauhan, deru sungai Kut mengalun, seperti bisikan hantu yang tak pernah tidur. Aku adalah seseorang pemuda bernama Adi. Aku berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan aku baru saja selesai dari lembur kerja, dan satu-satunya jalan pulang harus lewat jalan ini, dan aku baru saja pindah ke kota ini. Sebagai orang yang suka jalan-jalan malam untuk menikmati suasana kota, aku mulai mendengar banyak cerita dari teman-teman tentang hal-hal aneh yang terjadi di malam hari. Salah satunya adalah tentang seorang penjual jamu gendong yang dikatakan muncul di sekitar kawasan Kalikut di jembatan Gondolayu. Awalnya, aku menganggapnya hanya sebagai legenda urban belaka, seperti cerita tentang hantu-hantu di tempat lain. Namun, ada sesuatu dalam cara orang-orang bercerita yang membuat aku merasa bahwa ini bukan sekadar dongeng belaka. Mungkin karena banyak orang yang mengaku melihatnya, atau bahkan lebih aneh lagi, mengalaminya.
Penasaran dengan cerita ini, aku mulai mencari informasi lebih jauh. Aku mengunjungi beberapa warung kopi yang terkenal dengan obrolan orang-orang tua, berharap mendapatkan sedikit informasi. Dari sana, aku mendengar lebih banyak lagi kisah-kisah tentang seorang wanita tua yang sering terlihat berjalan dengan gendongan jamu di sekitar area Yogyakarta, tepatnya di kawasan sekitar Tugu. Beberapa orang mengklaim pernah membeli jamu dari wanita tersebut, sementara yang lain mengatakan mereka merasa cemas setiap kali melewati jalan yang sepi saat malam hari. Aku merasa ada yang aneh mengusik sejak aku meninggalkan warung kopi itu. Sinar lampu jalan yang terpantul di trotoar memberi kesan sepi, dan aku merasa lebih dan semakin kesepian. Suara langkah kakiku bergema pelan, hanya ada angin malam yang berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang terinjak. Itu adalah malam sepi, tidak seperti biasanya. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Suatu malam, aku memutuskan untuk berjalan kaki ke daerah sekitar Tugu. Udara malam terasa sejuk, dan hanya ada beberapa orang yang terlihat. Ada rasa dingin yang tiba-tiba menjalar di sepanjang punggungku, seperti ada sesuatu yang mengawasiku dari kejauhan di kegelapan. Ia mempercepat langkahku, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang ia rasakan. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan perasaan aneh tersebut, langkah yang ia tempuh semakin terasa berat, seperti ada beban yang mengikat kakiku. Di ujung jalan, di bawah sinar bulan yang redup, ada sosok yang perlahan mendekat. Seorang wanita tua, mengenakan kain jarik lusuh, berjalan yang membawa keranjang besar berisi botol-botol jamu. Wajahnya sulit kuperhatikan, terhalang oleh kerudung yang hampir menutupi seluruh kepala, hanya menyisakan sebagian wajahnya yang tampak pucat. Ia tampak begitu biasa, namun ada sesuatu yang mengusik perasaanku. Suara angin yang berhembus pelan menambah kesan mencekam. Suara itu berdesir di antara celah-celah pohon besar yang tumbuh di sepanjang jalan. Semua terasa sunyi, seperti dunia berhenti sejenak. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki lain yang datang dari belakang. Sesuatu yang aneh, karena jalan ini tumben sangat sunyi dan tidak ada orang lain terlihat. Suara langkah kaki itu terdengar pelan, namun semakin dekat. Aku berhenti sejenak, merasakan keringat dingin mulai terasa mengalir di leherku. Saat ia menengok ke belakang, aku tidak melihat siapapun. Hanya ada penjual jamu di depanku yang berada agak jauh di depan. Dengan tubuh yang terasa kaku, aku mulai mendekat pelan, meskipun hatiku diliputi keraguan. Tidak ada suara lain selain jantungku yang berdetak terdengar begitu keras di telinga. Aku merasa tubuhku bergerak otomatis, seolah-olah ada kekuatan lain yang menggerakkan kakiku hingga. Kemudian aku pun mendekat dan bertanya, "Mbok, jamunya apa ya?" "Jamu, nak," suaranya keluar begitu pelan dan terputus-putus, dan wanita itu menoleh perlahan. Dan saat matanya bertemu dengan mataku, aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasanya seperti ada kekosongan di dalam tatapannya, seakan-akan dia tidak benar-benar melihatku. "Jamu ini untuk kesehatan, nak," jawabnya dengan suara serak. "Pilih saja, manis atau pahit." Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika aku mendengar pertanyaannya. Sebuah perasaan asing yang muncul mendalam di dadaku, mengombang-ambingkan pikiranku. Aku mencoba meneguk air liur. Tenggorokanku terasa kering sekali. Secara otomatis aku mengangguk meskipun aku tidak tahu mengapa aku melakukannya. Seolah-olah ada suara yang berbisik di dalam kepalaku, menyuruhku untuk membeli jamunya. Aku menggigit bibir, berusaha tidak panik. Namun jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Mau beli jamu, nak?" Aku merasa ragu, tapi rasa penasaran mendorongku untuk membeli satu botol jamu. Wanita itu mengulurkan tangannya yang tampak sangat pucat.
Kulitnya seperti kulit yang sudah lama tidak terkena sinar matahari, keras dan keriput. Di tangan kirinya, ia memegang botol jamu yang masih terbungkus kain putih. Ia membuka kian itu pelan, memperlihatkan isinya. Aku menunduk, lalu melirik ke arah tangan yang ia ulurkan. Botol itu terasa begitu dingin hingga aku merasa seperti ada angin yang menyusup melalui tubuhku, membuatku menggigil. Tanganku terasa berat dan meskipun pikiranku berteriak untuk melepaskannya, aku malah meraih botol itu. Saat aku menyerahkan uang, tangannya dingin sekali, lebih dingin dari yang seharusnya. Aku merasa sedikit terkejut. Aku mengambil botol jamu itu dan tanpa berkata apa-apa, aku melanjutkan langkahku. Namun di belakangku, mata wanita itu terus menatapku. Semakin lama semakin terasa seperti ada sesuatu yang mencekik tenggorokanku. Aku menoleh sekilas dan melihatnya. Sosok wanita itu masih berdiri di sana. Tubuhnya hampir tidak terlihat. Setelah membeli, aku melanjutkan perjalanan pulang. Namun jalan di depanku tiba-tiba terasa begitu gelap. Meskipun bulan masih bersinar terang, bayangan seakan melahap cahaya itu, membuat jalan di depanku mataku hanya dipenuhi kegelapan. Aku mempercepat langkah, namun ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Pas aku menoleh ke belakang lagi, wanita itu sudah menghilang, tidak ada jejak apapun di jalan itu. Aku melihat jamu yang kupegang dan merasa ada yang aneh dengan botol itu. Rasanya seperti ada yang tidak beres dengan isi jamu itu. Sesuatu yang membuat perutku mual, seperti ada yang bergerak di dalamnya. Seakan jamu itu bukan sekedar cairan biasa. Dan aroma jamu itu memenuhi hidungku. Bukan jamu herbal, tapi bau tanah basah, bau busuk yang datang dari kedalaman tanah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu di dalam tubuhku, seperti perasaan tak nyaman yang melingkupi seluruh tubuh. Aku membuka botol jamu yang kubeli tadi. Warna jamu itu tampak normal, namun aroma yang keluar dari botol itu begitu menyengat, seperti bau tanah basah yang tertutup lama. Aku ragu-ragu, namun akhirnya memutuskan untuk meminumnya. Begitu rasanya menyentuh lidah, aku merasa ada yang tidak wajar. Rasa manis dan pahitnya bercampur begitu cepat, dan aku mulai merasa pusing. Aku terjatuh ke kasur dan dalam kondisi setengah sadar, mulai melihat bayangan-bayangan aneh. Bayangan itu bergerak cepat, mengikuti setiap gerakan mataku. Mereka tampak seperti sosok-sosok yang menyerupai manusia, namun wajahnya tidak terlihat jelas, hanya berupa kabut kelam yang menutupi semua yang ada di sekelilingnya. Aku pun tertidur dengan perasaan berat, dan saat terbangun, jamu itu sudah tidak ada lagi. Botol yang tadinya kupegang kini menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh kegelapan.